Halo adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Saya percaya adik-adik dalam lindungan Tuhan ya. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan buat setiap kami untuk kembali memuji Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan ya. Kita pujikan selamat pagi Tuhan dan dilanjutkan dengan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, mari kita menyaksikan dan memperhatikan cerita tentang Musa yang dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang dihubungkan dengan hukum yang ketiga, yaitu hormatilah nama Tuhan Allahmu. Yuk kita saksikan bersama-sama. Musa melarikan diri ke Midian. Musa menjadi gembala kambing domba.
Di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri tapi tidak terbakar. Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Firman Tuhan, "Aku adalah Aku." Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Mujizat kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Mujizat ketiga, air menjadi darah di tanah yang kering. Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi Lose mau tanya ya. Dari cerita tadi, di mana Tuhan menyebutkan namanya? Ya, ketika dia berkata kepada Musa bahwa aku adalah aku, ya. Maksudnya apa aku adalah aku, adik-adik? Bahwa Allah adalah Allah yang selalu bersama dengan Musa, selalu bersama dengan umat Israel saat itu. Apakah Allah bersama dengan Musa saja pada saat itu? Apakah Allah tidak bersama kita saat ini? Tentu tidak ya, adik-adik. Allah bersama dengan kita juga saat ini. Nah, oleh karena itu Tuhan meminta kita menghormati Dia. Kalau kita berpikir, berbicara, dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, itu kita sudah menghormati Allah, menghormati nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, apabila kita suka berkata jorok, sedikit-sedikit menyebut nama Tuhan, kalau kita tersedak memanggil nama Tuhan, kalau kita wahing ya, hajing memanggil nama Tuhan, itu tidak boleh adik-adik ya. Itu sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan mengharapkan kita berpikir, berbicara, dan berperilaku dengan menyenangkan Tuhan ya. Tidak mendukakan hati Tuhan. Nah, adik-adik, karena Tuhan sebagai juru selamat kita yang sudah menebus dosa kita dengan darahnya yang sudah tercurah untuk kita di kayu salib, sudah selayaknya kita menyenangkan hati Tuhan dengan berpikir, berkata, dan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana berpikir yang menyenangkan Tuhan? Berpikir yang tidak mendukakan hati Tuhan, berpikir yang positif ya. Terus tadi Lose ngomong juga tidak berbicara yang kotor, menyebut nama Tuhan dengan baik, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan berperilaku yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah menghormati
nama Tuhan ya. Karena kita sudah menjadi berkat buat sekarang ini kita di rumah, berarti menjadi berkat buat keluarga kita. Kalau kita berbicara yang kasar ya, jorok, itu sudah mendukakan hati Tuhan dan kita sudah tidak sesuai dengan hukum Allah, yaitu menghormati nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian online pada pagi hari ini, ada ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 7a ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya. Berarti kita harus menyebut nama Tuhan dengan penuh hormat, adik-adik ya, tidak sembarangan ya. Baik, sebelumnya kita akan melihat aktivitas ayat hafalan dari teman-teman kita 3 minggu yang lalu ya, karena 2 minggu kemarin kita ibadahnya gabungan acara kenaikan kelas dan acara kebaktian keluarga. Jadi aktivitasnya dari teman-teman kita 3 minggu yang lalu. Jadi ya, mari kita saksikan bersama-sama ya. Teman-teman kita sangat luar biasa ya. Semua yang lain bisa menyontoh ya, supaya nanti dapat dosa tayangkan pada minggu-minggu berikutnya. Dosa tunggu ya aktivitas ayat hafalannya. Keluaran 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Keluaran 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, adik-adik, gimana teman-teman kita luar biasa ya di dalam menghafalkan ayat hafalan. Mari kita mencontoh mereka ya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Lose minta yang lainnya juga bisa menghafalkan ayat hafalan. Nah, mari kita menutup ibadah online pada pagi hari ini dengan sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah online kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa berpikir, berkata-kata, dan berperilaku dengan menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, ingatkan kami supaya kami selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, berkata-kata, menghormati nama Tuhan dengan tidak sembarangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.